Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Aljon yang setia, masih bersama kita, masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Ya, kali ini kita akan membahas banyak hal yang terjadi sebagai fenomena akhir tahun, atau bahkan sudah akan masuk ke dalam awal tahun 2022. Banyak hal yang dihadapi oleh industri sawit. Dari mulai negatif campaign, ya, ada kewajiban ISPO yang tidak pandang bulu, ya, ada program PSR yang harus dikawal oleh teman-teman Apkasindo, dan yang terakhir ada sebuah program baru SJB, strategi jangka benak, wah, yang itu juga merupakan sesuatu tantangan bagi pelaku industri sawit. Dan yang terakhir yang sedikit membumi, trending topiknya adalah tentang minyak goreng. Nah, kira-kira kalau minyak goreng, karena ini perdagangan dan industri, coba saya mau dengar dulu dari Ibu Lasmi. Ibu Lasmi, kira-kira kok kita kembali seperti tahun 90 ya, Pak Darmono. Saya ingat sekali kalau namanya harga minyak goreng menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, menjelang Nataru, itu pasti melambung ya. Bahkan nanti akan ada peraturan-peraturan tentang DMO, peraturan tentang bea keluaran, pajak ekspor, begitu ya. Pada saat sawit kita masih belum sebesar ini, belum sehebat ini. Kok pada saat sekarang tiba-tiba kembali lagi seperti tahun 90 ya, kita limbung dengan harga minyak goreng yang melambung. Nah, menurut Ibu Lasmi dari sisi perdagangan dan industri gimana nih Bu, cerita awal muawalnya atau asal muasalnya kok bisa jadi melambung seperti itu? Ya, kita kembali, jadi saya diingetin lagi tentang minyak goreng tahun 90-an ya. Kan kalau bapak-bapak ikutin, kita kan usianya udah mengalami lah ya. Dulu kan kita minyak goreng itu pakai kelapa ya. Nah, jadi kenapa? Karena mungkin ya yang paling tersedia dengan mudah adalah kelapa. Nah, kemudian kan pasar mencari sesuatu alternatif itu biasanya memang mencari kalau lagi butuh. Nah, kenapa butuh? Ada kekurangan di dalam supply. Jadi ada beberapa potensi di mana sumber kelapanya menjadi berkurang sementara penduduknya kan semakin bertambah. Nah, kalau bicara minyak gorengnya memang sudah kadung masuk di dalam komponen 9 bahan pokok gitu ya. Nah, mungkin bahan pokok sekarang sudah bertambah lagi. Nah, ini yang barangkali jalur yang kita nih susah gitu mencari lini arahnya itu sama apa tidak gitu kalau bicara jalur gitu ya. Nah, sekarang begini, begitu kelapa menjadi susah, kemudian ada ditemukan yang namanya sawit. Nah, sawit dengan kelapa mirip gitu ya. Memang tidak sama persis tetapi mirip. Yang paling mirip dan paling tersedia, pasar pasti akan mencari kayak ada gula, ada semut gitu. Di mana ada peluang pasti semua bersiap-siap untuk menyiapkan, oh oke, ini ada kebutuhannya besar. Berarti kan disiapkan, mulailah tertarik menanam yang namanya kelapa sawit gitu. Karena dulu tahunya sawit hanya untuk kebutuhan pangan yaitu minyak goreng gitu. Nah, sambil jalan kan muncul, oh ternyata sawit bisa diginiin, bisa digituin gitu kan. Nah, jadi ini memang karena minyak goreng masuk dalam komponen bahan pokok. Nah, sekarang ini adalah konsentrasinya bagaimana bahwa bahan pokok itu menjadi indikator ekonomi suatu negara. Gitu kan ya, keberhasilan suatu negara itu dilihat dari apakah kebutuhan bahan pokoknya terpenuhi dengan stabil. Nah, begitu masuk kepada unsur ekonomi yang katakanlah harga, nah mulai limbung. Makanya saya juga bingung kok limbung lagi ya gitu. Karena harga ini kan mau tidak mau kan sistem pasar terbentuk secara teori dan praktek itu kan supply demand. Jadi kalau supply dan demand-nya kasarnya menemukan adanya harga, itulah sesuatu yang ada behind the scene, yang ada faktor X yang kita harus sama-sama belajar. Nah, sawit itu kan kita selalu bertanya tapi nggak bisa jawab gitu. Kita ini the biggest producer in the world gitu. Tapi kita kok nggak bisa kontrol harga. Jangan disalahin kitanya. Artinya apa? Dunia ini sudah sangat butuh. Kan kalau supply sama demand ya, itu kan terjadi balance, itulah harga. Nah, sekarang kalau supply-nya ke bawah, demand-nya kan tetap di sini bahkan mungkin naik. Ini adalah cerminan bahwa harganya itu akan naik. Artinya yang nyari lebih banyak. Nah,
secara teori harga makin melambung, teori dasarnya adalah berarti supply-nya berkurang. Kan gitu. Nah, sekarang berkurang itu namanya harga, bukan hanya kondisi sekarang, tapi perkiraan forecast ke depan itu bakalan semakin berkurang kebutuhannya, ketersediaannya. Karena penduduknya makin banyak, karena daya tariknya tadi permintaannya makin tinggi, maka itulah mencerminkannya di dalam harga. Nah, sekarang begini, kalau harga nggak bisa diatur, kan kepala orang selera susah diaturnya. Diaturnya dengan tadi, gaya hidup kita adalah menggoreng misalnya. Gaya hidup kita, masalahnya nih sawit nih butuhnya buat kecantikan juga. Ini saya yang nempel di badan saya ini banyak sawitnya, Pak, gitu ya. Jadi kebutuhannya yang tadi cuma buat minyak goreng, dibutuhin buat yang lain, kan gitu. Nah, jadi bisakah kita berbuat sesuatu untuk yang namanya bahan pokok nih? Ya. Nah, memang harus ada tangan pemerintah bermain di sini. Sebelum secara normal, secara natural itu akan ketemu harga. Proses yang natural itu panjang sekali, Pak. Ya. Jadi mekanisme pasar harus diintervensi oleh peran pemerintah, begitu ya? Mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya. Kalau tidak, akan terus jadi limbung tadi akan kejadian karena harga kita nggak bisa kontrol. Kecuali kita bisa kontrol dunia, wah itu luar biasa, Pak. Ya, jadi menurut saya baca tuh pendapatnya Pak Gulat, saya setuju banget Pak Gulat. Jadi bahwa memang nggak bisa instan, ya. Kita memang harus ada intervensi pemerintah, ya. Setelah itu nggak bisa intervensi itu terlalu lama. Ya, nah itu nanti secara naturalnya bergeraknya akan kemana? Ya pada saat semua infrastrukturnya itu sudah menjadi siap, nanti intervensi dilepas, Pak. Maka harga itu menjadi normal, mengikuti irama pasar. Gitu. Oke, jadi menemukan titik equilibriumnya ya, karena supply dan demand sama ya. Ya, nah saya mau tanya dulu nih ke Pak Gulat. Pak Gulat, ini menjadi dua mata pisau yang sangat tajam. Harga lagi baik, ya harga lagi baik di tingkat ekspor. Ya, bagi petani tentunya akan menyenangkan karena TBS-nya akan ikut ke katrol. Ya. Tapi di sisi lain kan petani juga butuh minyak goreng ya. Artinya secara produsen diuntungkan karena harga TBS-nya meningkat, tetapi secara konsumen yang seperti Ibu Laksmi katakan ternyata juga terjepit. Jadi saya mengatakan kayaknya nih rumah tangga seperti sandwich dalam tanda kutip petani tentunya. Senang dalam harga TBS tinggi, tetapi meriang karena harga minyak gorengnya melambung. Nah, menurut Pak Gulat, gimana nih Pak Gulat? Sebagai seorang pelaku yang langsung berada di pasar di sisi produsen maupun konsumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu salah satu sebab Pak Yuda ini mengundang Ibu Laksmi pada hari ini, karena urusan minyak goreng biasanya yang ngerti ibu-ibu ya, Ibu Laksmi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ilmiah, ya kita bicara ilmiah benar gitu loh, bukan bawa perasaan, apa istilah baper ya. Nah, kalau saya melihat ini aneh saja, saya melakukan penelitian sekitar 2 minggu lalu melalui WA kepada ibu-ibu. Saya tanya, kebetulan mereka itu sebagian anggota Apkasindo, istrinya pengurus lah lebih tepatnya. Seberapa banyak ibu menggunakan minyak goreng? Luar biasanya Pak Darmono, Ibu Laksmi, mereka hanya menggunakan 3 sampai 6 liter per bulan. Nah, kalau kenaikan harga hanya cuma 7.000 sampai 10.000 per kilo, berarti kan katakan 10.000 lah kenaikan dari harga normal 14.000. Berarti kan kalau dia 5 kilo kan cuma 50.000. Kalau beli pakai data 100.000, 1 bulan sampai 5 kali. Loh kok naiknya segitu 1.500 mampus? Itu yang pertama. Nah, ya kita harus jujur aja, ini ada apa ini? Sebenarnya yang ada itu adalah dikomporin, dipanasin. Nah, itu yang benar. Yang kedua, harga itu seperti kata Ibu Laksmi, ya intervensi itu apakah kita nggak punya pengalaman yang namanya subsidi selalu tidak baik. Nah, tetapi di dalam usul Apkasindo dengan DMSI kemarin Pak Darmono ya, kita mengusulkan ada 5 tahapan. Tahapan itu jelas. Yang pertama adalah bagaimana minyak goreng ini bahan bakunya itu di-stokkan, dikunci sekian untuk semua produsen. Tentu ini adalah menjadi pekerjaan daripada pemerintah. Ya kalau itulah fungsi pemerintah mengatur gitu loh. Yang kedua,
bagaimana industri minyak goreng itu tidak aja 70% sampai 80 itu ada di Pulau Jawa. Minyak goreng itu di Papua saya tanya kepada Pak Paiki, kepada Pak John, kepada juga Pak dari Papua Barat sana, Pak Terry, berapa 1 liter di sana minyak goreng? 40 sampai 45 ribu, mereka nggak ribut tuh, diam aja. Biasa aja gitu loh. Nah, kalau begitu apa masalahnya? Distribusi. Nah, maka saya menyarankan di dalam urutan-urutannya itu, pabrik itu jangan hanya berdiri di Pulau Jawa dan beberapa di Sumatera, harus menyebar. Ini sudah ada PSR, yaitu kan momen daripada Indonesia untuk melihat sawit itu adalah kita, bukan hanya di satu titik, sehingga tidak ada keributan seperti ini. Yang ketiga adalah bagaimana minyak goreng itu, Bu, membuat ada klasternya. Mungkin itu klasternya itu adalah ada yang kelas premium, ada yang menengah, ada yang gotong royong. Kami sebut dengan minyak goreng gotong royong. Nah, yang gotong royong inilah yang harus banyak diperhatikan. Konsumsi yang gotong royong nggak banyak kok, 20%, Pak. Apa susahnya? Nggak akan marah orang yang ekonomi menengah ke atas ketika minyak goreng itu 30.000. Tetapi untuk minyak goreng yang gotong royong, biarkan harganya itu standar. Nah, di sini. Nah, subsidi yang disampaikan pemerintah dari pungutan ekspor, saya sepakat. Dalam situasi genting memang harus ada kebijakan. Silakan digunakan. Tapi sifatnya temporer, tidak untuk sustain, berkelanjutan artinya. Nah, oleh karena itu, pilihan yang terakhir, kami sebut 1, 2, 3, 4, 5, kemarin di DMSI, itu pilihan terakhir, silakan saja. Tetapi itu tidak lama, harus temporer. Sambil mengurus urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi. Kalau ini dibiarkan, ini akan merusak sawit Indonesia, merusak sistem yang sudah ada. Nah, ini yang dibilang Ibu Lasmi tadi, saya sepakat, Bu. Kita ini aneh nih. Kalau aku bilang bodoh nggak juga lah ya, aneh aja lah ya. Aneh ya Pak ya. Di saat permintaan bertambah, permintaan akan CPO ya Bu ya. Nah, dalam bentuk turunannya lain. Kok malah kita berusaha untuk mengurangi luas? Aneh ya. Oh, negara lain itu, waduh, kalau ada celah sedikit, mereka akan menjaga supaya ini menjadi beranak cucu. Kita enggak, kok malah mengurangi. Coba lihat itu. Dengan SJB yang tadi katanya Pak Prayuda, strategi jangka benah. Strategi jangka benah itu Bu Lasmi adalah sawit yang dalam kawasan hutan existing 3,5 juta hektar itu step by step ditanam tanaman hutan di antara sawit. Udah saatnya tiba sawit tidak produktif, katakan 10 tahun ke depannya, maka sawitnya ditumbang, diganti dengan tanaman hutan. Loh, piye toh? Gimana sih jangka benah? Strategi jangka benah. Jangka benah itu yang namanya pembenahan Ibu Lasmi menuju kebaikan, bukan menghancurkan. Nah, oleh karena itulah saya bilang kita ini aneh. Kok ketika ada potensi negara ini, kita rame-rame berteriak seperti yang jangka benah. Makanya Bu, petani sawit ini Pak Darmono dengan susah payah untuk berguna, berperan melalui akal logika. Petani loh, meminta IPB. Kami pergi ke IPB, kami rangkul itu IPB, kami pegang kakinya. Tolong kami petani sawit, tolong dikaji. Kenapa tanaman sagu, aren, kelapa masuk dalam kelompok tanaman kehutanan? Kenapa sawit tidak? Apakah ada yang lain? Maka diteliti mereka lah. Mereka melihat 21 juta orang petani sawit meminta ke IPB. Lantas mereka melakukan riset kurang lebih itu 3-5 bulan. Hasilnya apa? Sawit itu identik dengan tanaman hutan dari sifat-sifat biologi, fisiologi, dan juga sifat daripada alami sawit. Oleh karena itu direkomendasikan sawit sebagai tanaman hutan. Tetapi banyak orang mensalahartikan lagi Bu Lasmi. Mengatakan nanti kalau sawit masuk dalam tanaman hutan, maka hutan akan habis ditanam dengan sawit. Makanya dibaca dulu lengkap. Ini kebiasaan orang Indonesia kan hanya mendengar. Disebut di situ sawit yang existing sudah tanaman sawit, jangan ditumbang karena sifatnya sama. Yang kedua, sawit efektif dan direkomendasikan ditanam di tanah-tanah terlantar, tanah-tanah terdegradasi. Titik nggak pakai koma. Jadi ketika sawit sekarang lagi seksi, CPO lagi ribut dengan minyak goreng. Saya jadi seorang petani tersenyum. Di saat yang bersamaan kita berusaha untuk mengurangi kebun sawit kita. Tapi di saat yang bersamaan sawit disuruh untuk menggendong, mensubsidi daripada minyak goreng. Supaya mak-mak seluruh Indonesia bisa tersenyum. Kami bangga dengan petani sawit. Tetapi kenapa orang tidak pernah bangga melihat sawit di Indonesia? Demikian Pak.
Wah, menarik sekali ya. Artinya jangan sampai pepatah lama mengatakan tikus mati di lumbung padi. Nah, kita punya begitu besar luasan sawit 16,3 juta hektar, tapi kita masih belum punya kesepakatan nasional tentang bagaimana peran perkebunan sawit, bagaimana peran petani sawit yang memegang 43% dari kontribusi industri. Nah, menurut Pak Darmono tadi sedikit disinggung subsidi itu memang tidak baik, tapi beberapa negara sudah melakukan subsidi, selalu melakukan subsidi dengan istilah keren mereka namanya systemic subsidize. Nah, kalau Indonesia melakukan namanya naked subsidize, ditunggu harga jual yang tinggi, lalu hadirlah subsidi yang sifatnya sangat temporer. Negara lain melakukan yang kita sebut namanya systemic subsidize. Dia tempatkan dana-dana pemerintah dari awal hingga dari hulu hingga hilir sehingga tidak terlihat. Nah, menurut Pak Darmono sebagai masyarakat perkelapa sawitan Indonesia, Pak Ketua sudah mengatakan kita ini adalah tanaman hutan, bukan ingin menghutankan sawit, tidak. Artinya sebagai bentuk bahwa memang tanaman ini bukanlah tipe baru yang tiba-tiba menjadi tanaman yang tidak ada di hutan, tapi ada tanaman hutan yang memang dibudidayakan secara komersial. Nah, menurut Bapak sebagai masyarakat perkelapa sawitan Indonesia yang banyak sekali melakukan penelitian, apakah sudah benar mengeluarkan sawit dari habitat hutannya hanya karena dalam tanda kutip sebuah keinginan tertentu? Gimana Pak Darmono? Di unmute dulu Pak, mohon izin. Ya. Boleh, makasih. Jadi begini, sawit itu, jadi mungkin barangkali belum banyak yang tahu ya, karena tiba-tiba di Indonesia 16,3 juta hektar, tapi banyak yang tidak tahu bahwa kelapa sawit itu lahir di hutan. Ya, jadi di daerah di mana sawit berasal di Afrika Barat ya, itu sawit ya sampai sekarang masih ada yang ditanam di hutan karena memang lahirnya di hutan, ngambilnya dari hutan, bibitnya awalnya diambil dari hutan. Jadi sejak lahir sawit itu ya tanaman kehutanan. Gitu, gitu Pak ya. Artinya nah, kita secara kodratinya adalah tanaman hutan ya. Iya, jadi maksudnya ya kembali ke hutan lagi mestinya nggak ada masalah ya, karena mungkin banyak kita yang tidak tahu bahwa itulah tadi faktanya sawit itu adalah memang tanaman kehutanan gitu kan ya. Tapi karena di sini udah lama dikebunkan sehingga maunya nggak boleh lagi balik ke hutan, padahal aslinya asli tanaman hutan. Dan saya kira yang jangka pendek tadi Pak Pak Yuda, Pak Gulat, Bu Laksmi, saya kira tidak benar ya. Artinya dalam perspektif apapun lah ya, kecuali lingkungan ya, barangkali ini kan lebih banyak ke lingkungan. Tetapi kita sudah terbukti kok sekarang ini bahwa yang kita butuhkan, yang rakyat butuhkan itu kan minyak goreng kan. Tapi betul apa yang dikatakan Pak Gulat, orang kita butuh ya. Kita kan harus meningkatkan supply ya. Supply harus kita tingkatkan, tidak dikurangi. Jadi saya kira ilmu ekonomi ya yang sangat basic sekali mengatakan seperti itu Pak Yuda. Jadi jangka benar sebaiknya ditinjau ulang dan kembali lagi kita mengatakan bahwa ini sudah menjadi bukti nyata, fakta nyata bahwa sawit itu memang sangat dibutuhkan untuk lingkungan, untuk pangan, dan untuk energi. Jadi saya kira tidak ada tanaman lain yang sehebat tanaman sawit ini dalam memenuhi 3 kebutuhan tadi Pak Yuda. Sangat manfaat ya. Nah, kembali ke Ibu Laksmi. Ibu Laksmi, kalau tadi Ibu mengatakan kita harus bermartabat dalam sebuah industri ya. Kita menjadi produsen terbesar tidak bisa berperan di pasar. Kita sebagai konsumen terbesar pun juga tidak bisa berperan di masyarakat. Apa yang salah sebetulnya, Bu Laksmi? Karena dulu kita pernah jadi salah satu pendiri OPEC, akhirnya kita keluar dari OPEC. Sekarang kita mendirikan mungkin CPOPC sebagai produsen terbesar ya di anggota CPOPC. Nah, bukan berarti kita bisa lenggang kangkung nih. Jangan sampai nanti terulang balada OPEC ya. Kita ditendang dari OPEC karena tidak berperan ya, tidak bisa lagi berperan sebagai producers. Nah, kenapa sebagai produsen kita lemah, sebagai konsumen juga lemah?
Apa yang salah sebetulnya kalau dilihat dari kacamata Ibu tadi dengan istilah harus bermartabat? Nah, gimana Bu Laksmi? Ya, kalau boleh, kita kan pengalamannya sudah banyak. Alangkah baiknya yang baik kita ambil, yang jelek kita buang, kan gitu. Nah, kita carinya jangan yang baik-baik dulu, cari jelek-jeleknya gitu. Dulu kenapa sih jeleknya kira-kira, kan gitu ya. Nah, jadi proses untuk melakukan ini memang tugasnya para researcher nih. Mungkin Pak Darmono dari Maksi coba juga turut mengangkat yang jeleknya tadi, ya, atau apa sih penyebab kegagalan kalau boleh dibilang, ya. Itu tadi contoh OPEC, contoh yang lain-lain. Kalau saya melihatnya adalah kita memang kalau kalau kerja setengah-setengah, Pak. Jadi kurang holistik lah. Ya, jadi Holistik, ya. kalau saya boleh usul gitu ya, atau kita kalau ditanya apa kurangnya, nanti kita hanya terpaku kepada mencari kekurangannya, habis itu kita nggak tahu mau ngapain, kan. Jadi harus ada dua tim barangkali, ya. Satu tim melihat apa saja kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan di masa lalu, kemudian kita lihat pengertian holistik itu yang sebenarnya seperti apa. Karena kan holistik itu kan memang bahasanya itu sepertinya indah tapi susah untuk dicerna gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara kesatuan ini kan kayak close loop gitu ya. Harus ada semuanya tuh saling terkait. Tadi kan sudah disampaikan dalam bahasa-bahasa yang terpisah bahwa sawit ini adalah memang untuk pangan, untuk lingkungan, untuk energi, bahkan originalnya juga sebagai hutan. Waktu dia nyebrang bahwa ternyata di dalam hutan yang gelap gulita barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi bahan makanan yang menjadikan kita lebih modern, bermartabat gitu ya. Nah, coba kita gali holistiknya itu gitu. Jadi kalau kita pangku bersama-sama, kita buat satu ekosistem yang tentu saja fair satu sama lain, ya kita bopong bareng-bareng gitu. Kita nggak usah dulu lah barangkali ngajakin teman seperti si Popsi itu, Pak. Karena terus terang aja, kita dalam negeri dulu aja deh. Karena dalam negeri aja sendirian kita udah lebih dari 55% global gitu. Jadi kalau Indonesia melakukan untuk sawit, jadi artinya kita sudah melakukan untuk dunia, sudah melakukan satu contoh yang boleh dibilang bisa dipakai untuk orang lain, ya. Jadi kita lebih enak gitu. Nah, mungkin PR-nya apa yang salah? Kita belum holistik, Pak. Oh, belum holistik, ya. Ada profesor mengatakan Indonesia sudah mengerjakan banyak hal kecuali yang penting. Mungkin itu, ya. Nah, mungkin sebagai penutupnya, mungkin dari Pak Gulat sebagai Ketua Umum dari Apkasindo, 2 menit saja Pak, kira-kira ada closing statement yang menusuk bahwa ayo bangunlah kesadaran sawit adalah kita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bijaklah melihat kemolekan tubuh kita. Bijaklah melihat kemolekan tubuh. Tubuh kita ini Indonesia, ya. Indonesia harus bersyukur. Anugerah Tuhan kepada Indonesia yang paling kita nikmati saat ini adalah sawit. Tubuh kita adalah sawit. Maka kita harus memoles supaya bisa menjadi apa yang disebut orang anugerah untuk dunia. Tidak malah melukai badan kita. Bukan malah membuat kita menjadi buta. Tetapi harusnya adalah banggalah dengan kemolekan tubuh kita, dengan mengekspresikan supaya orang melihat memang kita ini cantik, kita ini gagah perkasa. Itulah sawit Indonesia. Demikian. Baik, Pak. Menarik sekali. Inilah yang disampaikan. Sawit adalah anugerah untuk dunia. Itulah tubuh kita yang harus kita jaga sebagai upaya menjadi negara yang bermartabat. Para pemirsa Eljon, kelihatannya waktu juga yang akan memisahkan kita. Menarik sekali tentang industri sawit, tidak habis-habisnya kita bahas. Bahkan sekarang kita sudah punya partner yang begitu kompeten, Kadin, ya, yang sudah membuka diri, Pak Gulat, waduh, red carpet untuk Apkasindo. Sekali lagi terima kasih, Kadin sudah memberi kesempatan kepada industri sawit untuk bergabung secara totalitas. Ya, karena 43% dari Apkasindo tentunya punya peran yang sangat besar bagi industri sawit. Apalagi sekarang juga Maksi makin tajam saya lihat penelitian-penelitiannya. Mudah-mudahan Kadin membuka diri untuk kemakmuran dan kejayaan sawit Indonesia. Sawit adalah anugerah bagi dunia. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum Apkasindo, Maksi, Ibu Laksmi. Senang sekali. Satu saat kita undang lagi untuk acara yang menarik tentang sawit tentunya. Baik.
Para pemirsa Eljon, sekali lagi terima kasih tetap bersama kami. Kami Mitra Sawit Indonesia siap mendukung industri sawit setiap saat. Jaya Sawit Indonesia, jaya Indonesia. Sawit adalah kita. Sawit adalah kita, salam setara. Ya. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!